Maksud ingin nasab Alawi rungkad, malah nasab kalian yang rungkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku kaum muslimat pemirsa Mutawakil Channel rahimakumullah. Sudah berjalan 1 tahun lebih, mereka para pemegang nasab berusaha untuk merungkatkan nasab Alawi dengan berbagai macam cara, dengan mengangkat-angkat karya yang katanya ilmiah, padahal sama sekali tidak ilmiah. Karena itu hasil comot-comot di Google, comot-comot di blogspot yang sumbernya nggak jelas. Dan juga yang perlu diketahui itu berbenturan dengan kaidah-kaidah nasabah para ulama nasab sebelumnya. Dan tidak ada satupun nasabah yang mengatakan seperti itu, bahwa nasab seseorang bisa isbat, ya bisa musbat, itu kalau ada kitab yang primer ataupun sekunder. Hanya satu, seorang Pak Imaduddin yang mengatakan itu, dan itu pun dia itu bukan nasabah. Ada juga yang itu mengangkat biografi yang tidak baik dari kalangan oknum habaib, atau sesuatu yang dianggap tidak baik oleh mereka, atau diisukan tidak baik oleh mereka. Berbagai macam cara mereka pakai untuk merungkatkan nasab Alawi. Tapi berjalan waktu malah nasab mereka yang rungkat. Kalau kita bicara dengan memakai kaidah Pak Imaduddin, semua nasab jadi rungkat tanpa terkecuali. Baik nasabnya Pak Alawi yang udah banyak ulama mengarang, ya, kitab nasab yang menyebutkan Mbak adalah nasab yang sahih, ataupun nasab Wali Songo. Apalagi belakangan Pak Imaduddin tanpa saya duga, saya kira akhirnya berbicara dengan hujah tes DNA. Itu adalah hujah yang akan merungkatkan semua nasab serungkat-rungkatnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menghadirkan beberapa sosok yang vokal, ya, ingin merungkatkan nasab Alawi, akhirnya nasab mereka yang rungkat. Ya, saya sampaikan mohon maaf sebelumnya. Ini saya sampaikan dengan keterpaksaan, ya. Ya, tujuannya untuk muhasabah kepada semuanya, termasuk kepada Al-Fakir sendiri. Ya, jangan kita pintar mengorek-orek kekurangan orang lain, tetapi lupa dengan kekurangan sendiri. Kita jeli dengan kesalahan orang lain, tapi kita tumpul melihat kekurangan diri sendiri. Yang akhirnya kata pepatah mengatakan, semut di seberang sungai kelihatan, gajah di peluk mata nggak kelihatan. Para pemirsa, di antara orang yang vokal menyuarakan kerungkatan nasab Alawi adalah Nur Fadil. Ya, dia termasuk vokal yang pada awalnya orang ini membanggakan nasabnya ke Pak Alawi. Pada belakangan akhirnya mendukung Pak Imaduddin. Apa yang kita lihat sekarang? Ternyata nasab dia ditolak oleh keluarga dari Kesultanan Banten. Nah, sekarang dia mau pakai teori mana supaya nasabnya sahih kalau dia itu seorang tubagus? Cara Pak Imaduddin ya jelas itu rungkat. Harus ada kitab sezaman yang primer ataupun sekunder. Ya, pakai cara kaidah nasabah, ya, ulama-ulama nasab juga rungkat. Kenapa? Karena keluarganya yang diklaim itu dia itu termasuk dari bagian daripada mereka menolak itu. Makanya saya lihat orang ini tidak lagi vokal di media sekarang bicara itu. Terus lagi siapa yang vokal menyuarakan kerungkatan nasab Alawi? Itu adalah Fuad Pleret. Ya, yang katanya nasab itu tersambung dari dua sisi, Al-Hasan dan Al-Husain. Saya bilang itu nasab Zubar, ya. Tetapi saya bilang sekali lagi, kalau caranya memakai cara Pak Imaduddin, rungkat nasab dia. Nah, terus sekarang dia itu keluar tes DNA. Bahkan yang saya tahu ini orang pertama kali yang vokal menyuarakan tes DNA.
pertanyaan saya, di mana tes DNA saudara Mas Fuad? Menurut informasi dari Mudakori, katanya ditaruh di mobil terus ada yang nyolong, ada yang mencuri. Ya, informasi bisa benar, bisa salah. Tapi kan permasalahannya, keganjilannya sehebat apa sehingga tes DNA saudara itu hasilnya dicuri oleh orang. Ya. Jadi saudara juga, ya nasab saudara maksud saya itu bermasalah juga. Ya, memakai kaidah tes DNA. Terungkap juga yang katanya kalau Al-Hashimi itu harus J1. Saudara itu haplogrupnya apa? Naat informasi anggotanya udah melakukan tes DNA. Kalau tidak salah 120 anggota Naat udah tes DNA dan hasilnya O. Berarti dia termasuk J1 dong. Sementara Pak Imaduddin dalam tulisan terakhirnya, kekah kalau pengen diakui Al-Hashimi, ya Duriyah Rasul, Al-Hasan harus J1. Sementara Naat itu O. Nah, kata Pak Sugeng yang itu orang dibanggakan sebagai pakar DNA, padahal tidak ya, padahal bukan. Itu hanya seorang peneliti yang itu melakukan penelitian dalam masalah pakan ikan, katanya begitu. Itu kalau haplogrupnya itu apa? Keturunan Asia. Nah, berarti gimana? Berarti dengan cara tes DNA pun sama. Merungkatkan nasab Wali Songo, bukan saja nasab Ba'alawi. Jadi cara teori ilmu nasab, kaidah nasab, merungkatkan semua nasab. Begitu pula dengan cara tes DNA, juga sama merungkatkan semua nasab, baik Wali Songo maupun Ba'alawi. Nah, terus lagi di antara yang vokal siapa? Yang ingin merungkatkan nasab Ba'alawi, yang sangat vokal, ini sangat vokal sekali, itu Mudakori alias Sinasrul. Ya, dia mengesankan itu orang yang hebat. Banyak mentelah kitab nasab. Tapi faktanya saudara, banyak sekali kekeliruan dia membaca kitab nasab. Terutama yang saya itu cukup tercengang ya ketika menyimak video itu. Ketika dia mengatakan antara kitab Syamsul Dhahirah dengan Khidmatul Asyirah itu bertentangan isinya itu tentang nasab Ba'alawi, nasab Wali Songo. Nah, kalau di Syamsul Dhahirah katanya itu Alwi Amul Faqih itu punya anak Abdul Malik. Sementara di Khidmatul Asyirah itu Alwi nggak punya anak Abdul Malik Azmatahon. Jadi Ba'alawi itu mencangkokkan nama untuk ketenaran, untuk supaya namanya harum di Nusantara ini. Mana yang benar? Apakah Khidmatul Asyirah? Kalau ini yang benar, bakal Syamsul Dhahirah. Kalau yang benar Syamsul Dhahirah, bakal Khidmatul Asyirah. Ini sungguh suara yang sangat vokal, mungkin vokalnya 1000% kali ya. Ternyata setelah kita cross check, ternyata ini Mudakori alias Sinasrul itu salah memahami Alwi. Alwi Amul Faqih dikira Alwi itu cucu daripada Al-Faqih Muqaddam. Ya, kalau Alwi cucunya Al-Faqih Muqaddam, ya memang nggak punya anak yang namanya Abdul Malik Azmat Khan. Kalau Alwi Amul Faqih, pamannya itu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam yang punya anak Abdul Malik, yang hijrah ke India, dakwah di sana, lalu ke Nusantara. Nah, ini saya kira ini kan pemahaman dasar, tetapi Mudakori yang seakan-akan itu mentelah kitab nasab, ternyata hal ini dia gagal paham. Ya. Para pemirsa, yang saya sampaikan kepada saudara Nasrul dan kepada semuanya ya. Ini 3 orang yang vokal ini. Udahlah, muhasabah dengan nasab-nasab sendiri aja. Bukti nasab Anda juga rungkat kalau cara pakai cara teori Pak Imaduddin. Baik itu dengan teori kitab nasab ataupun cara DNA. Nah, satu lagi yang itu vokal ya di awal ya, walaupun belakang itu saya lihat itu vakum banyak bicara. Itu Zulfikar ya. Yang tadinya awal menisbatin itu Basyaiban Ba'alawi lalu sama menarik diri,
Tetapi kan dalam perjalanan waktu, nasabah dia pun patut dicurigai itu. Patut dipermasalahkan. Kenapa? Karena syahadah, kertas yang menjadi legalitas akan saksian itu sebagai syahid bermasalah. Dari mana permasalahannya? Dari cara penulisannya. Ya, kalau Basyaiban itu ya kabilah marga dari Yaman. Dia tidak mengaku itu, dia nggak mau Ba'alawi. Oke, silakan pakai yang mana? Basyaiban, itu pun tetap salah. Ya, yang betul itu Bisyaiban. Makanya belakangan saya mendapat informasi katanya Zulfikar Asy-Syaibani itu baru betul. Walaupun tetap dalam penulisan syahadah itu salah. Kenapa? Karena di legalitasnya Pak Zulfikar ini itu tulisnya itu ya, shin alif ha dal baru tak marbut atau tak bulat. Itu tidak mungkin dibaca kecuali dengan syahidah. Itu pun bermasalah. Belum lagi ketika Pak Zulfikar ini membacakan nasabnya, ada yang keliru, ada yang kelewat. Ya kalau itu mungkin subkulisna atau lupa ingat ya, manusiawi. Tapi intinya ya maksud kalian pengen merungkatkan nasab Ba'alawi dengan berbagai macam cara. Apapun caranya ya, tidak kenal itu ilmiah atau tidak ilmiah. Ternyata nasab kalian itu sesungguhnya yang rungkat. Ya, sebagai penutup untuk saudaraku semuanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kalau bicara ilmiah tidak seperti itu caranya. Mengobok-ngobok aib orang lain, ya, mencari-cari kekurangan orang lain, sementara diri kita pun punya banyak kekurangan. Satu kesalahan oknum kalian sematkan kepada semuanya satu klan. Itu cara berpikir yang naif ya, yang tumpul, yang dungu, yang tolol dan bodoh. Maka kada mana kalau begitu? Ada nggak pada ulama satu kesalahan satu orang itu bisa dinisbatkan kepada semuanya? Tidak ada satupun. Dan ini sudah keluar konten, ya, keluar dari konten keagamaan. Saudaraku, kaum muslim-muslimat, pemirsa Mutakut Channel rahimakumullah. Yang saya sampaikan tadi itu alama kalau akila di YouTube. Kebenarannya silakan saudaraku berbicara dengan akal sehat dan logika yang waras. Kebenaran pasti akan datang. Kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Dan kebatilan akan sirna pada saatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.